Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan pembinaan beasiswa Hafiz. Dan kegiatan ini sudah beberapa kali kita laksanakan dengan peningkatan juz ya. Sebagai contoh di awal-awal dulu kita memulai dari 0 juz sampai 30. Kemudian dari 1 juz sampai 30, dari 5 juz sampai 30. Dan untuk tahun ini kita menerima pendaftaran dari 6 juz sampai 30 juz. Dan sebagaimana kita ketahui, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program 1000 Hafiz yang sudah kita lihat perkembangannya di Kabupaten Gianyar. Terkait dengan jumlah peserta, sebenarnya kita punya kuota ya, punya kuota penerimaan yang akan diterima hanya 326 penerima beasiswa Hafiz. Sementara calon penerima yang mendaftar 461. Nah, jadi alhamdulillah antusias masyarakat, walaupun sudah meningkat juznya, tapi masih banyak juga yang mendaftar. Berarti anak-anak kita, santri kita sudah melanjutkan program-program Hafiz yang dimulai dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mendaftar untuk saat ini banyak juga dari dalam daerah dan juga tidak kalah banyaknya dari luar daerah ya. Nah, dari dalam daerah mendaftar sebanyak 290 calon penerima beasiswa. Sementara dari luar daerah 171 santri yang sudah mendaftar. Dari berbagai lembaga yang ada di dalam daerah, seperti dari Pondok Pesantren Ar-Rahman yang ada di Bengki, Ruhul A'zam, kemudian Bunaya, Askaril Ikhlas, juga Pesantren Al-Abadillah yang ada di Rikit, Nurul Islam yang ada di Rumah Baru. Kemudian juga antusias dari sekolah-sekolah boarding ataupun non boarding juga ada. Nah, seperti SMA Unggul yang ada di Bang Pegayon, mereka juga setiap tahun ikut berpartisipasi mengikuti ataupun meramaikan kegiatan seleksi penerimaan beasiswa Hafiz. Dari yang tidak non boarding, misalnya dari SMP Muhammadiyah ataupun dari misalnya balai pengajian ya. Ada juga yang mendaftar dari balai pengajian. Untuk usianya tadi Pak? Untuk usia maksimal 19 tahun. Ini usia santri ya. Dan minimal sebenarnya nggak ada minimalnya. Yang jelas kalau sudah punya kompetensi hafalan 6 juz ke atas sudah bisa untuk ikut. Untuk pengujinya sendiri, ada berapa penguji kita kali ini? Kemudian siapa aja penguji? Baik, untuk tim seleksi ataupun penguji beasiswa Hafiz untuk tahun ini ada 5 ustadz ya. Masing-masing tentu para ustadz yang kita anggap ataupun kita ketahui kompetensi mereka dalam bidang hafal Quran. Nah, untuk tahun ini yang pertama Ustadz Muslim Hashim, Maulana Muslim Hashim dari Rikit, Gaib. Kemudian Ustadz Junaidi, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman. Selanjutnya Ustadz Musridho, beliau juga alumni Pesantren Hafiz Wadi Mubarak ya, yang tinggal di Kota Lintang. Ustadz Suhada lulusan Yaman. Kemudian yang terakhir Ustadz Mawardi ya, Ustadz Mawardi Siregar, juga beliau kita
ketahui bersama bahwa sudah beberapa kali menjadi tim seleksi ataupun dewan juri di tingkat provinsi. Untuk lokasi sendiri Ustaz, mungkin bisa disampaikan lokasinya di mana? Baik, lokasi untuk seleksi beasiswa Hafiz dalam daerah dilaksanakan di Masjid Jami' setiap kecamatan. Untuk Blankedren tentunya di Masjid Al-Hilal, tetapi karena sedang ada musibah kebakaran, maka kita alihkan ke Masjid Al-Kausar, Ra'lunum. Sementara untuk selanjutnya nanti di Masjid Jami' Belang Pegayon, kemudian Rikid Gaib dan Kota Panjang. Nah, karena dari beberapa kecamatan yang lain tidak mendaftar ataupun mungkin tidak ada peserta yang mendaftar sehingga kita tidak adakan. Untuk selanjutnya peserta seleksi luar daerah sama seperti tahun lalu, kita seleksinya melalui video call dengan mekanisme keterlibatan wali menghubungi pihak pesantren, lalu nanti langsung diseleksi oleh para ustadz di hadapan wali masing-masing. Untuk sistem penilaiannya mungkin bisa disampaikan bagaimana? Baik, terkait dengan penilaian, kita akan menguji sejumlah hafalan ataupun berapa juz yang dihafal. Kalau hafalannya 6 juz, berarti setiap juz akan diuji. Ada 6 soal berarti. Kalau hafalannya 10 juz, berarti soalnya 10 setiap juz. Kalau 30 juz, soalnya 30 dengan mempertimbangkan aspek keadilan ya. Maksudnya santri itu akan mengambil nomor paket. Nah, soalnya sudah disiapkan dari juz 1 sampai juz 30. Nanti santri akan mengambil paket soal. Nomor berapa dia kena. Nah, jadi artinya ustadznya tidak menguji sesuai dengan balik-balik halaman, tetapi sudah disiapkan makro ujian masing-masing. Baik. Penilaiannya apakah hanya hafalan saja atau bagaimana? Untuk penilaian kita mengambil 2 kategori, walaupun tidak seketat seperti di MTQ ya. Mungkin ketatnya hanya di setiap juz akan diuji. Kalau MTQ kan mungkin hanya 3 soal ataupun 4 soal ya. Kalau kita berapa juznya ya sebanyak itu juga soalnya. Nah, yang kita ambil penilaiannya 2 penilaian besar. Yang pertama di kelancaran, itu porsi nilainya 60%. Kemudian lalu penilaian dari sisi tajwidnya, tajwid 40%. Nah, jadi dari sekian soal yang diberikan, nanti ada porsi untuk kelancaran, ada porsi untuk penilaian tajwid. Kemudian untuk yang lulus nanti Ustaz, baik, kita bina, apa yang akan kita berikan atau dari pemerintah sendiri memberikan apa? Baik, bagi santri yang dinyatakan lulus dalam ujian seleksi ini akan menerima beasiswa Hafiz selama 8 bulan. Nah, selama 8 bulan dengan ketentuan 6 sampai 9 juz itu 250.000 per bulan. Nah, kemudian 10 sampai 14 juz 350.000 per bulan. 15 sampai 19 juz 450.000 per bulan. 20 juz sampai 24 8.520.000 per bulan selama 8 bulan tentunya. Kemudian 25 sampai 29 juz 600.000 per bulan, dan khusus untuk 30 juz 800.000 per bulan. Masing-masing punya kuota yang diterima ya. Misalnya tadi
yang kategori pertama itu 171 orang yang lulus gitu kan, dan seterusnya. Kemudian Ustaz, untuk pemberian dananya sendiri Ustaz, apakah ini ditransfer, kemudian apakah ini diberikan memang per bulannya atau dirapel bagaimana? Ya, baik, terkait dengan metode pembayaran beasiswa Hafiz ini tidak diberikan secara cash, tetapi ditransfer melalui rekening santri masing-masing. Apakah setiap bulan atau dirapel, ini tergantung ketersediaan dana di bagian keuangan. Nanti kami akan mengusulkan, kalau memungkinkan setiap 3 bulan sekali ataupun sebulan sekali, kami akan lakukan lebih cepat, lebih segera ya, sehingga hak-hak anak-anak cepat tersalurkan. Namun kalau terkendala mungkin terkait dengan kas daerah, maka kita akan rapel di akhir tahun. Ya. Baik. Ini